Oke, Pak Stefan Tanaya, apa kabar? Very good, Very thank you, good. G. Thank you banget loh buat waktunya. Well, thank Hari you for ini having kita me. podcast lagi bareng Bapak Stefan Tanaya. Mhm. Yang mungkin teman-teman mungkin ada yang belum tahu, tapi mungkin sudah tahu kalau brand yang dihandle oleh Pak Stefan ini, aku rasa semua di Surabaya udah pasti tahu banget. Bon Cafe Steak and Ice Cream. Tepuk tangan dong. Rasanya aku nggak usah cerita lagi deh sejarah panjang lebar Bon Cafe ini udah 43 tahun. Yeah. Wow, luar biasa. Saya belum lahir udah ada Bon Cafe. Pas Stefan juga waktu itu Wah, belum lahir juga. belum lahir juga. Iya. Sudah ada Bon Berarti Cafe. tahu kan umurnya. Iya. Lebih muda jangan- dari itu. Umur jangan dibahas, Pak. Jangan, Nah, ya, nggak boleh. Jadi sebenarnya yang mau dibahas hari ini kita mau ngebahas soal kiat-kiat bisnis F&B ala Bon Cafe. Oke. Nah, menurut saya ini khas banget nih Pak kalau ala Bon Cafe. Karena ini ada family business, Ya. F&B, Mhm. dan lintas generasi. Nah, kan sekarang banyak banget orang bikin F&B business tapi sebentar aja udah limbung, udah keok gitu kan. Nah, saya waktu itu kenal Pak Stefan tahun 2009 maybe ya. 2009, ya. Ya, itu pas awal-awalnya Pak Stefan Ya. handle Bon Cafe juga ya. Betul. Nah, waktu itu sudah di tangan Pak Stefan udah generasi ketiga, betul? Ya, generasi 3. Nah, itu boleh nggak ceritain gimana sih step by stepnya bisa estafet dari Oma sampai akhirnya ke Pak Stefan? Jadi, started Bon Cafe sebetulnya setelah kuliah. Apakah dari awal pengen lanjutin family business? The question is maybe is yes, karena lebih kepada dari kecil sudah lahirnya di Bon Cafe Gubeng. Oh iya, iya. Besarnya The first Bon di Cafe. Bon Cafe Manya, ya kan? Rasanya nggak bisa jauh-jauh gitu ya, karena Bon Cafe is always be part of me. Rasanya It's in your DNA. ya betul. Jadi udah namanya lihat meja makan, kursi itu udah seperti the extension of your living room gitu ya. Nah, jadi pada waktu setelah selesai kuliah, mama Oma waktu itu tanya bisa nggak bantu. Of course itu panggilan dari keluarga. My request to Oma pada waktu itu, Oma, my background ini kan betulnya bukan restoran, even though yes, I work in couple of different restaurant waktu kuliah di Sydney. Tapi kan nggak pernah belajar lah ya mengenai restoran. So I ask satu request ke Oma, bisa nggak sekolahin di restaurant management, which is kita waktu itu ambil di Cornell University di Ithaca, New York. Nah, setelah sekolahin sama Oma, balik. Yang pastinya dengan banyaknya teori yang ada, apakah bisa diaplikasikan? Jawabannya kebanyakan nggak bisa. Ternyata apa yang wisdom yang Oma punya, dan pada waktu itu juga almarhum Opa ya, itu lebih sangat berharga. Yang kadang-kadang kita namanya anak muda lah, pingin idealismenya tinggi, pingin buktiin kalau kita bisa. Saya rasa itu semua anak muda seperti itu ya. So that time pastinya pingin aplikasikan lah semua teori yang ada. Ternyata setelah beberapa kali gagal, dan baru saya tahu yang mana. sehingga akhirnya nurut juga. Oh, ternyata Oma bener juga gitu ya. Opa bener juga gitu. Ya. So dari situ sebetulnya kita di family business itu perlu humble ourselves lah ya. Tapi kalau anak muda nih kalau nggak nabrak tembok rasanya nggak enak gitu ya. I'm that kind of anak muda gitu. So tabrak tembok berapa kali, oke, nyerah, baru nurut. Ternyata setelah nurut, oh ternyata mereka ini ada benernya. Cuma kadang-kalanya setelah kita sudah melalui tahap itu, kita pun juga pasti mempunyai tuntutan dari zaman ya. Kan zaman berubah, bukan zaman tahun 77 sama tahun pada waktu itu mungkin tahun 2007 kan berbeda. Ya. Dan sekarang pun juga berbeda. Nah dulu waktu sama Ji awal-awal belumlah namanya sosial media, cuma ada Facebook ya Ji ya.
Jadi otomatis apa tuh cara manage Facebook gimana? Punya Facebooknya nggak punya gitu ya? Iya. Aku ingat banget waktu itu tim kita handle Facebooknya Bon Cafe. Pas Stefan belum punya Facebook juga. Nggak ada tuh Facebook. Biasa nih, agak gaptek. Nah sehingga akhirnya di situ kita belajar, oh ternyata kita perlu juga ngikutin tuntutan zaman gitu. Nah bagaimana ngeklopin nih antara tuntutan zaman dengan apa yang sudah best practice yang udah dilakukan selama ini itu yang menjadi dan visi dari kunci. founder juga Ya, akhirnya. ya. Jadi DNA dari founder kita mesti tarik, tapi kita have to stay relevant gitu loh. Kalau kita nggak stay relevant, bisa dibilang brand ini kan lama-lama bisa jadi jadul gitu. Nggak mau dong Bon Cafe cuma didatengin sama yang generasinya yang terdahulu. Ternyata generasi sekarang ngerasa udah nggak keren lagi tuh datang ke Bon Cafe. Itu yang is actually our challenge ya. Bagaimana bisa tetap berubah tapi tidak kehilangan jati diri. Oke, but how to convince the founder? Itu kan biasanya pertanyaannya teman-teman yang family business tuh kayak gitu tuh. Ya. Gimana sih cara meyakinkan oma, papaku, mamaku supaya bisa ngikutin zaman? Ya, sebetulnya gini, kita namanya keluarga itu memang jauh lebih susah karena pastinya oma, opa, atau papa mama udah tahu kita dari lahir nih. Udah tahu kita punya karakter, kita punya tabiat, cara kita berpikir. Mereka lebih tahu dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Nah ini yang susah kan, ya kan? Nah jadi walaupun kamu mau sekolah di mana, kayak balik-balik ya kamu tetap anak saya gitu. I know cara berpikir kamu adalah seperti ini. Itu pasti ada lah dari awal. Walaupun kita mungkin acquire new knowledge dari luar, tapi namanya karakter itu pasti ada lah yang sudah dari diri kita dari awal. Yang pastinya lambat laun pasti akan berubah, yang harapannya menjadi lebih baik kan, tapi pasti itu ada. Nah, jadi bagaimana untuk kita ini bicara dengan keluarga, sebetulnya kita memang tidak ada jalan lain kecuali step by step earning their respect. Ya, Step by step ya, nggak boleh langsung. ya nggak bisa langsung. Kita mau kasih long term goal percuma kalau nggak bisa have the small wins. Small wins ini yang important. Jadi satu persatu buktiin. Walaupun itu mungkin tidak sesuatu yang major, tapi sesuatu yang kecil, kalau itu ternyata berhasil, kamu earning one respect, kayak earning one point gitu ya. Kita mesti ngumpulin poin ini, seperti ngumpulin poin. Ini aja pesawat ya. Tapi ngumpulin poin demi poin sehingga pada akhirnya baru you can earn the respect. Setelah kita kumpulin cukup, baru something major can happen. Nah itu nggak bisa langsung instan. Cuma takutnya gini nih Pak, biasanya orang pengen sih memang earning point by point, tapi takutnya wah ini perkembangan zaman sekarang kan begitu cepat ya, segala sesuatu hitungan bulan aja udah cepet. Ya kita nggak bisa kendalikan kayak sekarang ada coronavirus dan segala macam. Sosial media juga berkembang begitu cepat. Nah takutnya nih kalau mau earning point by point takutnya udah telat nih, bisnisnya udah kayak so old school kalau harus step by step kayak gitu. Ya, sebetulnya gini, itu sebetulnya ketakutan yang kita punya dalam diri sendiri kan. Kita harus mengetahui apa itu tren di sekitar. Kita harus mengetahui juga bahwa kalau kita ini nggak cepat, kita akan terlambat dibandingin yang lain. Itu betul ya. Tapi jangan sampai kita memaksakan diri sendiri pada waktu belum siap. Ya, kalau yang saya yakin adalah suatu brand itu nggak bisa dipaksain besar. Suatu brand itu perlu di-nurture seperti pohon. Itu kita mesti sabar, dia dari biji kita pupukin, kita siramin sampai dia baru sprout. Itu juga belum berbuah kan? Dia harus kuat dulu akarnya, sehingga dia menjadi suatu pohon yang nantinya baru kita nikmatin buahnya setelah dia itu berbuah. Nah itu yang bisnis apapun juga, walaupun sekarang dengan berbagai macam kendala dan tantangan, tapi kalau kita lihat bisnis yang cepat naik pasti cepat turun. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu mau bisnis itu atau kamu mau bisnis yang bisa sustainable over a long time? Nah, kalau di Bon Cafe kita milih yang
yang bisa sustainable. Makanya karena sekarang kita 43 tahun ini, kita harapkan kita bisa tambah lagi 43 tahun ke depan. Amin. Ya. Nah itu keren banget ya tadi soal visi dari founder dan juga para penerusnya. Nah mereka ini kan lokomotif ya gitu kan. Ada gerbong yang ngikutin di belakangnya. Nah challenge berikutnya adalah gimana caranya supaya gerbong-gerbong di belakang ini, para staff semua yang mendukung di belakang ini bisa ngikutin visinya founder. Oke. Soalnya saya juga lihat kayak Bu Setio, Bu Halimah gitu. Saya pertama kali lihat mereka dulu photoshoot gitu kan. Pak Ji tolong dong di email. Loh, bisa ngerti email ya? Pakai BBM waktu itu kan. Ya. Gimana ya caranya, keren banget bisa bikin semua staff ngikutin visinya founder gitu. Oke. Jadi sebetulnya kunci dari sebuah leadership tuh kita itu harus memimpin dari depan. Ya, ada kalanya orang berpikir, oh kita bisa memimpin dari belakang. Biarin mereka go, kita monitor dan kita evaluasi. Tapi yang kita percaya di Bond Cafe, pemimpin harus memimpin dari depan. Harus menjadi role model. Kita sebagai pemimpin selalu on time di meeting. Mereka pasti pegawai juga on time di meeting. Okay. Kalau kita sebagai pemimpin nggak pernah buka HP pada waktu meeting, otomatis mereka nggak buka HP pada waktu meeting. Ya, kalau kita memang komunikasinya lewat email, oleh karena itu Bu Setia sama Bu Halimah komunikasinya lewat email. Nah, jadi sebetulnya perubahan itu mereka para staff akan melihat dari pemimpinnya, karena mereka akan mengaca kan, oh pemimpinnya seperti ini, dan otomatis sebelum mereka meniru, kita harus memberikan contoh yang baik dulu. Harus memberikan contoh yang menurut mereka patut ditiru. Ya kan, seperti itu. Itu kuncinya sih sebetulnya. Ya. Oke. Ya. Jadi memang harus leading by example ya. That's right. I see. Ya. Nah, sekarang kita coba ngobrolin soal sisi bisnisnya F&B nih Pak. Okay. Kan sekarang ini banyak banget orang yang punya duit, ya Crazy Rich Surabaya gitu ya. Punya duit, pengen bikin F&B bisnis, ya bisa sih bikin, tapi booming cuma 2-3 bulan, and then slowing down, bahkan gak sampai setahun, tutup. Nah, di sisi lain kita lihat Bond Cafe ini nggak pernah ada diskon-diskon. Ada sih hari-hari tertentu, saya nggak usah ngomong hari apa. Nggak pernah promosi tapi bisa sustain dan terus berkembang. Nah itu tips-tipsnya apa nih buat para F&B owner? Jadi sebetulnya gini, banyak orang mau ke F&B karena merasa F&B ini bisnis keren gitu. Padahal Ji tahu sendiri, bisnis ini jauh dari keren gitu ya. Bisnis ini benar-benar a lot of hard work. Complicated ya. Very complicated. It's one of the most complicated business I think ya. Dan bisa dibilang orang biasanya memakai alasan, oh I'm passionate about this business. I'm passionate about coffee. I'm passionate about food. Yes, tapi passion itself is not enough. Sebetulnya ada responsibility yang lebih dipentingkan terlebih dahulu. Responsibility ini dalam arti apa? Kalau bisnis itu tidak bisa sustain, bisnis itu tidak bisa profit, pasti akan jatuh. Nah ini yang biasanya mereka, disiplin yang mereka tidak pikirkan. Dari awal nggak bikin financial projection terlebih dahulu, tidak melakukan due diligence mengenai lokasi misalnya, atau kan produk yang penting, oh saya bisa bikin ini langsung aja bikin bisnisnya. Tidak semudah itu sebetulnya. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita mesti mempunyai holistic thinking. Yes, kamu mungkin mempunyai passion about food atau passion in cooking gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan, kamu juga harus business savvy gitu. Harus mengetahui cara berbisnis itu bagaimana, cara ngitung uangnya bagaimana, spending yang diperlukan gimana, bagaimana mengatur keuangan agar nggak bocor. Mungkin kamu bisa dapat tapi nggak bisa stop pembocoran. Itu kan juga hal yang perlu dipertimbangkan. Dan ini kan skills yang berbeda. Oleh karena itu biasa di F&B kita nggak bisa sendiri. Kita pasti mempunyai skills yang berbeda-beda. Ada baiknya kita berpartner dengan orang yang mempunyai skills yang bisa complement kita punya skills, atau kita punya tim yang bisa membantu kita di mana di area yang kita kurang, disitulah mereka akan fill the gap ya. Seperti itu. Ya itu memang sangat membantu sekali ya kalau kita punya partner yang beda skill set. Jadi kalau misalnya ada yang hebat di kitchen, ada yang bisa cover di operational seperti itu ya. Tadi nyinggung soal partnership nih Pak, kan Pak Stefan juga banyaklah berpartner dengan rekan-rekan juga. Tipsnya apa nih supaya bisa dapat partner yang benar-benar klop?
Ini kan. Gimana tuh supaya benar-benar nyambung? Kan banyak banget orang berpartner baru sebentar udah crash. Sebetulnya yang pertama kita mesti cari whether we have the same mindset atau enggak. Karena same mindset means do you also have the same value atau enggak. Itu yang terpenting. Mungkin value is number one point ya. Number one keyword kalau kita cari partner. Jadi kita mesti tahu kenapa kita do this business. Value apa yang kita cari. Apa yang goal yang kamu inginkan keluar dari bisnis ini. Kalau itu nggak sama dari awal, kemungkinan clash akan lebih banyak ya. Tapi juga seperti semua partnership itu seperti pacaran dulu ya, nggak mungkin bisa langsung kawin kalau nggak ngerti. Oh, kita do a small projects. Come on Ji, we do so many projects together, right? Jadi yang penting pertama, oh kalau begini sama Ji gimana sih? Nah terus kita maju lagi satu demi langkah, tambah lama yang pasti namanya sudah menikah ya loyal dong. Ya karena yang terpenting itu karena untuk dapetin partner yang pas itu nggak mudah. Yang mengerti cara berpikir kita, value kita, dan akhirnya bisa mengaplikasikan ke dalam kerjaan itu nggak mudah. Jadi kalau kita udah dapat itu, kita harus syukurin dan kita harus hargain dan kita make sure itu hard work seperti pernikahan kan, it's a hard work, alright? Jadi itu harus kita maintain. Red flagnya apa Pak biasanya kalau red flagnya kalau berpartner itu kelihatannya yang wah kayaknya nggak cocok nih kayak gini nih. Biasanya apa aja tuh? Wah, bisa macam-macam ini ya. Ini bisa macam-macam. Karena yang terpenting sebetulnya gini deh. Apa yang misal contoh, bukannya kita bisnis melulu cari uang gitu ya. Tapi ada kalau misal orientasinya, wah kita mau cepat balik modal, kita mau cepat profit, habis itu exit gitu ya. Sekarang kata orang kerennya gitu kan namanya dia bikin bisnis goreng aja, nanti habis itu kita exit, habis itu kita pindah bikin brand baru. Nah, kalau partner kita memang punya pemikiran seperti itu dan kita enggak, kemungkinan clash akan tinggi. Nah, jadi di situ kita mesti samain persepsi dulu. Kita di bisnis ini untuk apa? Apakah kita mau exit in 3 years? Apakah kita mau exit in 7 years? Atau kita memang mau make a long lasting business? Mungkin forever gitu. Nah, kita nggak tahu ya. Semua orang kan berbeda-beda. Nah, semua orang punya pikiran yang berbeda-beda. Nah, ini yang harus di-set dulu dari awal. Kalau memang itu sudah setuju, itu lebih gampang. Karena itu akan menentukan segala macam dari segi investment, dari segi produk, semua itu akan ditentukan dari pemikiran awal ini. Seperti itu. I see. Ya. Waduh, keren banget nih. Baru sebentar aja udah dapat banyak ilmu-ilmu keren. Oke, mungkin berikutnya kita mau ngobrolin soal ini deh. Kalau misalnya teman-teman mau bikin usaha atau bisnis F&B, kira-kira checklistnya apa dulu nih Pak buat yang startup? Apa aja yang harus disiapin dulu? Oke. Di bisnis F&B itu ada kamu doing business F&B karena kamu mempunyai produk yang ingin kamu jual, atau because you have the skills as a chef that you think it is sellable. Yang pertama. Yang kedua, kamu punya lokasi yang cakep nih, lokasinya bagus banget, tapi F&B apa nih yang sesuai? Itu juga lokasi bisa. Ini penting banget kalau dia lokasi sangat penting ya. Sangat penting ya. Cara surveinya gimana Pak biasanya kalau lokasi? Wah, lokasi ini ya gini, kalau memang lokasi, kalau itu berarti kalau kita bicara kamu punya produk tapi mau cari lokasi sekarang itu ya, itu harus kita pakepkan siapa target marketnya. Oke, kita punya produk ini cocoknya untuk anak muda, ataukah ini untuk family, atau ini untuk office workers. Nah, dari situ kita bisa tahu nih, kalau memang ini cocoknya buat office worker, ya kamu mesti cari lokasi yang bagaimana, yang mungkin dekat dengan office worker, seperti itu. Nah, jadi jangan yang penting mesti bukanya di mall, atau yang penting mesti bukanya karena yang lain suksesnya begini, terus ikut-ikutan. Wah, itu yang berbahaya. Kadang-kadang kita perlu disiplin. Kita punya produk apa, target market kita siapa, kita cari lokasi yang sesuai. Gitu. Dan juga yang pastinya harga. Karena rental itu setelah HPP dari suatu bahan makanan,
yang terbesar setelah itu adalah rental. Cost-nya adalah rentalnya. Rental, betul. Oke, itu dia ya teman-teman yang mau nyari lokasi itu benar-benar sangat menentukan ya. Orang bilang PMP ya, posisi menentukan prestasi. Nah tadi sudah disinggung juga soal harga. Nah kalau ada yang bilang Surabaya ini wangel ya, sulit sekali kalau soal harga gitu. Tapi Bon Cafe nggak main di promosi-promosi diskon seperti itu. Nah gimana sih cara menyiasati nih supaya kita sebagai pengusaha restoran tuh punya pricing yang bagus tanpa harus mengorbankan diskon. Ya, sebetulnya gini, strategi menu pricing ini tidak semudah yang banyak orang berpikir gitu ya. Di Bon Cafe kita menggunakan sistem namanya menu engineering. Jadi kita melihat bagaimana namanya bisnis harus untung, ya. Tapi konsumen itu juga nggak mau dibohongin. Jangan sampai kebanyakan ada beberapa pemain restoran mungkin ya, dia up dulu marketnya, up dulu pricingnya ke satu titik yang dia rasa kesannya mahal, habis itu baru didiskonin gitu ya, supaya kesannya value for money. Tapi sebetulnya lama-kelamaan kan customer juga tahu, dia kan pasti bandingin sama tempat lain, ya kan? Jadi kalau hal demikian yang sebetulnya di Bon Cafe kita nggak setuju praktek tersebut. Jadi apa yang kita lebih pikirkan adalah bagaimana setiap menu itu punya value masing-masing. Dan kita charge by the value, sehingga apa yang konsumen dapat itu dia happy untuk membayar harga tersebut. Karena orang selalu bilang ada harga ada barang gitu ya. Jadi kita memang bukan bisa dibilang steak yang termurah di luar, enggak. Tapi apa yang paket yang kita berikan itu adalah the best value possible untuk harga sekian. Nah itu yang kita perlu cari titik poinnya gitu. That's the sweet spot gitu ya. Itu dia seninya itu. Nyari sweet spotnya itu yang sulit. Iya, betul. Makanya itu perlunya menu engineering di sana gitu. Ya. Wah, itu ilmu dari Cornell tuh bukan? Nanti boleh dong nih. Kalau butuh konsultasi boleh. Kemudian mungkin hal lain cukup berpengaruh kalau saya lihat di Bon Cafe juga customer engagement ya, benar-benar ada ikatan emosi gitu antara brand dengan customernya. Itu gimana cara nurturingnya? Ya, jadi itu mesti banyak hal ya. Kita bisa bicara mengenai brand touch points di sini. Kita bicara dari warna, dari music, dari desain dari ruangan. Hal semua itu berpengaruh. Termasuk juga dari segi pelayanan, even mereka punya uniform itu sangat berpengaruh untuk memberikan identitas jati diri Bon Cafe itu siapa sih. Yang selalu saya lakukan adalah pada waktu saya memegang suatu brand, karena brand di Bon Cafe Group nggak hanya Bon Cafe aja, ada brand yang lain ya, itu selalu mengibaratkan kalau Bon Cafe ini diorangin, dia ini umur berapa sih, dia pakai baju apa, dia pakai sepeda motor atau pakai mobil? Kalau mobil apa? Nah, kalau dia cara bicaranya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Surabaya gitu ya. Itu kan harus dipakemin, karena di sini kita bicara sebetulnya at the end of the day, semua brand itu sebetulnya hampir sama seperti personal branding. Jadi semua itu mempunyai jati diri yang kita perlu pastikan itu konsisten throughout everything that we do. Dengan kita punya look, kita punya cara berbicara, dan apa yang kita sajikan itu mesti klop. Semuanya di semua outlet, dari pelayanan, branding, semua tuh harus senada ya. Betul. I see. Oke, waduh. Oke, 10 menit lagi karena Pak Stefan orang yang sangat sibuk sekali. Ini kita benar curi-curi waktu ya. Sebentar lagi sudah harus menuju ke airport. Lumayan 10 menit kita masih bisa tanya jawab lagi sedikit. Oke, mungkin yang berikutnya aku mau tanya soal update dengan perkembangan zaman kan. Bon Cafe udah bikin apps, bikin theme song, astaga. Ini kayaknya saya juga kadang-kadang wah, restoran bikin theme song ini buat apa ya sebenarnya? Ini mungkin the only one di Surabaya yang bikin theme song gitu. Nah, apa sih alasan-alasan dibalik pembuatan seperti apps, theme song dan sebagainya? Sebetulnya gini, apa yang kita value yang kita utamakan kan
pengalaman dari konsumen pada waktu bersantap di tempat kita. Dengan banyaknya aplikasi online sekarang, apa yang tidak bisa digantikan adalah interaksi. Gimana pun juga manusia masih hidup perlu interaksi. Nggak bisa hanya lewat telepon ataupun itu kontak tuh harus ada. Nah, jadi untuk di Bon Cafe kita lebih tekankan di sana. Pada waktu mereka bersantap makan di Bon Cafe, kita memastikan bahwa apakah mereka enjoy untuk berbicara pada waktu kondisi ramai. Oleh karena itu akustik dari ruangan kita sangat jaga, terutama di Bon Cafe Galaxy Mall ini yang paling bisa dibilang kita pakai komputer software untuk menentukan ini ya. Saya baru tahu juga nih. Ya, sudut dari masing-masing area kita pastikan supaya echo yang terjadi cukup optimal gitu. Jadi kita masih bisa bicara pada waktu posisi ramai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga musik juga menentukan kalau kita nih berantem nih sama yang nyanyi, amat jadi kita nggak bisa bicara. Seperti musik yang mungkin background sekarang itu kita bisa bicara enak. Tapi ini background sebagai background sound lah untuk kita. Ya, itu membuat kita lebih nyaman. Nah, jadi tapi di luar itu kita nggak menutup kemungkinan tidak hanya kita bicara mengenai desain ruangan, tapi kita juga bisa memastikan even untuk mereka yang mau bawa pulang atau mau menyantap makan di rumah, itu pun juga kita adakan aplikasi Bon Cafe To Go. Ya, Bon Cafe To Go ini kita memang sengaja siapin dengan porsi, dengan harga yang sesuai untuk mereka bersantap di rumah. Itu berbeda dengan waktu mereka bersantap di restoran. Nah, hal demikian kita pikirkan secara holistik ya. Karena ini yang membuat kamu puas kan kalau kita bisa mengetahui apa sih yang sebetulnya mereka inginkan. Ya, kita bukannya berarti kita bisa baca semuanya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin mempelajari perilaku dari konsumen kita, karena mereka yang kita namakan Bon Cafelas itu adalah segalanya buat kita. Jadi untuk memuaskan mereka itu adalah tugas dari kita sebagai brand untuk always engaging dengan mereka dan berkomunikasi secara intensif. Gitu. Ya. Oke, one last question. Nah, Pak Stefan ini kan sebenarnya portfolio nggak cuma Bon Cafe aja, ada banyak yang lain gitu. Jadi beliau ini udah expert banget lah. Kalau di Surabaya mungkin seperti Bonami Bakery juga, kemudian Botanica, di keluarga besar juga ada Bonami Resto, dan beberapa brand di Bali juga Pak ya, dan sekarang juga di Jakarta juga. Tahta Coffee saya belum cobain Pak. Mesti cobain nih, es kopi durian. Iya, makanya. Nah, ini kan banyak banget di portfolio F&B bisnisnya. Boleh nggak share kira-kira tren kuliner 2020 apa aja nih? Nah, ini dia. Gini, tren itu bukan berarti sesuatu yang kalau saya lihat banyak kalau orang bilang, wah sekarang tren lagi ke kopi susu, tren lagi ke boba, tren lagi ke yogurt drinks gitu ya. Yes, itu bisa aja, dan kita bisa lihat biasanya di Indonesia kita mengaca kepada apa yang terjadi di Asia ataupun yang lagi hot di Australia gitu ya. Itu biasanya imbasnya akan masuk ke stepnya kayak gitu ya. Ya, stepnya biasanya seperti itu gitu ya. Tapi bukan berarti Indonesia sendiri nggak bisa menciptakan tren ya. Dan banyak yang brand-brand yang diciptakan juga dari Indonesia. Nah, itu harapan kita seperti itu. Jadi yang kita lihat memang banyak orang yang karena aplikasi online luar biasa, jadi banyak tren F&B mengarah ke sana. Jadi semua yang serba praktis itu yang orang inginkan, karena kita kebiasaan everything is have to be instant gitu ya. Cuma saya sih sarankan untuk any player jangan terpaku hanya melihat apa itu yang lagi tren, karena kembali lagi itu bisa naik langsung bisa turun gitu ya. Alangkah baiknya kita mesti lihat lebih ke medium to long term goal. Apa yang sebetulnya yang kamu punya sih? Gali dulu di dalam, leverage with what you have, dan create something. Jangan selalu melihat yang di luar, kadang-kadang yang bagus dari dalam gitu. Setuju banget ya. Jadi memang kita harus buka mata dan buka telinga, lihat apa yang sedang terjadi, tapi
again ya the true value itu dari diri kita sendiri Pak ya. Betul. Oke, thank you banget Pak Stefan. Oke, Ilmu-ilmunya luar biasa banget. Nanti Thank you for having me. yeah, thank you so much. Kalau misalnya nih ada yang mau tanya-tanya langsung, ya siapa tahu boleh langsung ke IG-nya @stefantanaya. Thank you banget, saya Jiwa Ferry dari Iniji TV signing out. Bye. Thank you. Santai aja. Thank you.